eh M3 udah kelar. Berarti yang M1, M2 sama M3 kemarin kan juaranya Filipina. Iya. Kalau dari lu pribadi sebagai player lah yang udah senior, apa maksudnya kayak faktor yang bikin Filipina itu bisa 2 season ini tuh berturut-turut bisa mendominasi? Maksudnya apa yang bedain tim-tim dari Filipina sama tim-tim kita? Dari pandangan gue ya, Hah, mereka itu kayak konsisten dengan player mereka. konsisten player itu maksudnya kayak yaudah player ini gue tahanin lama. Gitu. Karena mereka udah tahu mereka ini bagus kan. Oke. Mereka itu lanjutin itu terus. Dikasih matang, bener-bener matang. Kalau di kita beda. Iya. Kalau di RRQ beda kan. Yang di final itu walaupun di kalah itu dimain terus sampai akhir kan. Iya. Nah, itu ngaruh itu itu ngaruh. Ngaruh ya. Gua kan waktu selesai M2 gue juga ngomong waktu itu selesai M2. Itu ngaruh tuh, ganti-ganti terus itu ngaruh. Oh iya, pas M2 kalian lebih sering pas, lagi kan pas diganti. abis M2 kan gue juga kan podcast sama si Mas Eko. Iya. Nah, itu Mas Eko juga nanya tentang kenapa kalian ya? Nah, itu gua bahas. Itu emang ngaruh itu. Tapi ya, player ya. Tapi masalahnya coachnya juga bingung soalnya di dalam roster ini, di roster kita jago-jago. Mana? Jago dua-duanya ya, jago dua-dua. Ya, kayak lu tadi bilang di scrim juga iya, jago bingung ya. makanya. Kalau Filipin mereka tuh berani YOLO, mereka tuh yang udah dia ini main terus mau kalah mau menang gas terus. Pokoknya tetap stick to the plan. Ya, stick to the plan. Mungkin kalau seandainya sampai diganti pun kalau emang udah kondisi yang tidak bisa itu kondisi gitu ya. Kalau lu lihat itu masih fine aja, masih jago-jago aja, itu sih jangan sih. Iya, emang itu harus bahaya sih. Itu yang pas M2 itu pas waktu gua kalau waktu di M2 kan ada paket A dan paket B kan. Iya. Gua paket sama gua sama Whisking, Lemon sama Albert. Iya, paket B aja. Itu sih sumpah itu wah, kalau gua orangnya suka ngamuk-ngamuk ya. Iya. Itu gua udah marah itu. Kenapa sih harus begini-begini sih? Itu jelas jelek banget itu. Gak bisa kayak gitu ya. Gak bisa. Susah, gak bakal juara sampai kapanpun gitu-gitu gak bakal juara. Gak pernah. Gue pikir yang ini M3 ini, gue pikir gue mau jadi tim inti. Gue pikir. Lu pikir. Ya, tapi balik lagi harus performa scrim. Kenapa sih gue kalau scrim bego sih? Gue kalau James, lu kalau denger James, tanya James. Scrim. Beda performnya kayak sama lu main beneran ya? Win rate scrim season 5 kayaknya 40-30% dah. Berarti kalahnya setengah lebih ya? Iya, karena waktu itu kan gue jungler. Jungler main jelek kalah. Ya. Kalau sekarang kan gue gold lane. Gue kalau misalkan main jelek, ada Albert, ada siapa kek. Iya. Kalau gue itu jungler, pokoknya di jungler. Jungler rip, udah. Rusak lane, dibantai atas bawah. Tapi kalau scrim itu kenapa? Maksudnya kayak kan mungkin ya ngaruh nggak ngaruh ya kalau scrim tuh untuk ke perform. Sebenarnya sih tergantung orang sih. Iya. Balik lagi di orang-orangnya. Ada orangnya yang di scrim main main santai, baca-baca strategi. Ada orangnya di scrim pengen nunjukin ke musuhnya. Oke. Dia bantai-bantai. Contohnya Blacklist scrim sampai kita nggak pernah menang. Ih, gue denger juga kayak scrim nggak pernah menang. Ya? Gue scrim nggak pernah menang mereka. 4-0, 4-1, 4-0, 4-1. Tapi pas turnamen, Kalimantan 3-0 RRQ. Berarti emang scrim itu gak menentukan semuanya. Gak menentukan, betul. Gak tapi menentukan. Lebih baik tetap. Tapi sebenarnya lebih baik sebenarnya. Tetap ada scrim ya. Ya, cuman gak menentukan lu menang scrim, lu juara. Bukan. Kalau lu yang jago-jago scrim BTR dari dulu. Oh ya? Ketemu siapa sering bantai gitu? Iya, kita aja lawan BTR scrim jarang menang. Tapi pas turnamen kita menang. Scrim tuh beda sih scrim. Iya. Scrim tuh mungkin kayak kalau misalnya kita sekolah kayak belajar kisi-kisinya ya. Pas ujian belum tentu keluar. Bener. Saya scrim tuh udah hawanya tuh udah beda. Lu biasa di scrim lu main tawa tiwi, jago, lepas mainnya. Pas udah turnamen lu kayak lu pengen lu ngelakuin gini, lu ragu. Lu mau ngapain lu ragu. Nah, itu di turnamen bedanya. Oke. Makanya tuh anak-anak keren kan main mereka kelihatan jago kan. Iya. Coba aja mereka main MPL atau masuk turnamen dunia gitu. Gua bilang susah banget.
Gua dulu ya main rank jauh lebih jago dari lu pada main rank anjing. Bate-bate semua. Gua kan sebelum masuk RRQ di Star Rank, gua di rank siapa gua kalah. Iya, top global kan. Top global mainnya lawan top player. Gua kalah kalian, bukan kalian semua sih tapi kebanyakan gua kalahin. Lu dulu Supreme apa? Iritel gitu-gitu ya. Paling cuma dikit sih. Dulu kan cuman apa ya? Hellcar gitu. Iya, Gusion gitu-gitu. Hayabusa lah apalah. Granger. Pokoknya banyak lah. Cuman itu nggak menentukan itu. Yang menentukan benar-benar. Itu kalau bilang Scrim sama Rank itu mirip-mirip lah. Hampir mirip Scrim sama Rank. Ya. At the end tuh yang menentukan kita kan main as a team. Iya. Biasanya kan kalau orang itu masih ngandelin as individu kan. Ya eksisten, gak blunder, gak mistake. Ya, itu yang bakal menang. Itu gila sih. Udah beda banget ya pro scene sekarang ya. Beda. Pro scene sekarang gue lihat gua tuh lihat tuh yang bocah-bocah rank sekarang ya. Gue yang kayak gue bisa bilang kayak gue ini kayak dulu kayak lu yang udah tua terus lihat gue yang masih baru. Saingannya tuh udah banyak. Banyak banget. Kalau dulu gue masuk MPL saingan gue cuma Sans. Ya. Dulu sama Sans. Sisanya siapa anjing lu yang selain gue sama Sans gak ada. Wan kan udah masuk. Duluan ya. Iya, udah sama gua gua Revo. Iya. Gua udah tahu itu pasti udah masuk. Gua udah denger kisi-kisi dari siapa udah masuk. Dia mau masuk EVOS, udah mau masuk EVOS. Iya. Jadi gue bilang cuma gua Sans. Iya. Dan sekarang udah sekarang bingung. Lu bingung. Sekarang tuh bocah-bocah gigi gitu banyak banget. Di rank aja main link, main apa udah kayak udah paket lengkap tuh montek semua udah gigi parah. Benar. Sekarang bisa dibilang kayak generasi di bawah lu ya. Generasi di bawah lu udah puncak-puncaknya mekanik ya. Generasi under 20 lah. Iya. Kalau gua kan waktu itu kan berapa ya gue ya? 20. Sekarang generasi under 20 sekarang. Udah gimana bisa mendapatkan kalau ngelihat dari posisi tim ya. Ngelihat yang spesial banget. Iya. Harus ada kayak the next Albert. Iya. Kayak gitu-gitu kan. Iya. Oke. Nah Dok, berarti udah kelar semuanya, udah clear lah. Udah clear. Iya, maksudnya dari yang kemarin sempat viral juga kayak internal lu bilang itu semua udah damai ya. Damai. Dia juga ngomong sorry juga, mungkin dia juga lagi panas. Gue juga gue juga lagi panas juga, lagi marah, lagi abis kalah kan terus diganti, siapa nggak marah? Benar. Jadi player itu pasti marah, abis kalah terus diganti udah pasti marah. Masih mungkin emosinya juga nggak stabil ya? Iya. Masih pengen mau lawan lagi terus udah diganti. Tapi pas itu udah kita langsung ngomong baik-baik. Yang penting kita udah keluarin lah. Kita juga ngomong itu kita keluarin semua. Apa yang kita pengen ngomong daripada yang kita simpen. Iya. Tapi kita ngomong kita waktu itu ngomong semua. Ada Pak Ape juga. Berarti team meeting lah gitu ya. Iya, lengkap. Jadi kita ngomong semua apa yang kita pengen ngomong dan udah clear. Jadi udah aman. Benar. Itu paling penting sih. Daripada kayak lu mendem-mendem, tiba-tiba ngomongnya di belakang gitu kan. Ya itu lebih gak bagus lah dibanding kayak lu udah team meeting ngomong semuanya biar clear di situ juga gitu kan. Nah, tapi kalau yang lu pelajari Dok setelah 3 season ini M1 sampai M3 ini yang perlu banget diperbaiki dari tim RRQ apa? Kan 3 kali betul-betul kan ya. Pasti alasannya ada sendiri-sendiri lah kenapa kalahnya kan. Roster sih kalau dari gua sih harus ada roster inti sih. Inti ya. Kan M1 juga kita roster inti juga. M1 tuh dari sebenarnya sih ada ganti sih, tapi waktu itu Lemon sakit ya. Ingat gak? Iya. Ada ganti Lemon sakit. Nah, ada sempet si Apang main kan ya. Lemon sakit. Lemon tuh cuman bisa nonton. Cuman itu doang. Sehingga abis itu kan Lemon udah berapa hari lagi udah sembuh, udah main lagi. Udah sampai final sama ya. Sampai hampir juara terus di comeback. Hampir. Sakit hati itu ya. Sakit, tapi ya udahlah. Sakit. Ini sejarah. Oke, cuma M2 sama M3 ya. Ya. Roster pengaruh banget. Pengaruh banget. Gak bohong lah. Emang harus stick to the plan dari awal berlima itu. Ya sih. Jaga. Cuman gimana ya? Sebenarnya kan tiap-tiap orang kan ada berbeda pendapat ya. Entah gue ngomong gini mereka setuju atau enggak. Benar. Ya itu tergantung ya. Ya ini pendapat dari gue ya. Tapi emang setiap kali kita kalah sih kita emang gak pernah stick to the plan sih. Kayak ada mungkin perubahan rencana. Perubahan ya. Perubahan mendadak. Iya. Oke. Nah paling kalau untuk kedepannya nih Dok gimana? Dari lu sendiri dulu. Season 9 kan bentar lagi. Iya. Bakal tetap main gak? Tetap main. Tetap main.
Tetap maksudnya kayak emang udah ditentuin rosternya bakal main inti kayak gitu atau gimana? Sebenarnya sih gini ya. Tetap di in roster lah. Tetap masuk dalam roster. Iya. Cuma main atau enggaknya? Gak tahu. Soalnya ya udahlah. Pokoknya di season 9 gua kan ngomong sama Skyler. Gua ngomong ya sama dia. Gua ngomong sama Skylar. Bilang, "Ler, season 9 lu main